jaga pandangan. Kalau bapak-bapak susah itu ngelihat yang bening, Bu. Udah bening seksi. Karena bulan Ramadan masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW? Bahenol molek weleh. Itu kalau nggak nunduk rusak puasa anil muftirah. Puasa itu bukan cuman mengendalikan diri kita dari yang membatalkan. Tapi puasa juga wal imsaku anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Itulah puasa. Karena begini, Bu, kalau orang puasa tidak makan dia, tidak minum dia, tapi hawa nafsunya jojong, nggak ada nilai puasanya. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga. Siapa mereka? Orang yang puasa tapi masih memperturutkan hawa nafsu. Makanya kalau kata Sunan Ampel, puasa niku hening cipta, nutup babakan hawa songo. Tahu artinya enggak, Bu? Taulah ya. Puasa itu hening cipta, pengendalian dirilah bahasa kitanya. Nutup 9 hawa, 9 lobang jalan hawa nafsu. 9 lobang itu apa saja? 2 lubang meripat mata. Jadi kalau orang puasa nggak bisa jaga mata, nggak ada guna puasanya. 2 lubang telinga 4, tambah 2 lubang hidung 6. Ada yang lubang hidungnya 1? Nggak ada, 2 semua 6. Yang ke-7 lubang mulut cangkem 7. 8 9-nya ya di bawah lubang pengeluaran. Nah 9 lubang ini, karena itu pangkal dosa-dosa. Makanya 9 lubang itu selalu mengeluarkan kotoran. Dari lubang mata yang keluar namanya belek. Lubang kuping yang keluar conge. Hidung upil, umbel, bel. Warnanya aja idih. Nggak usah dibayangkan. Tapi nggak usah belagak jijian, wong punya kita sendiri kok. Kemudian dari mulut yang keluar namanya ludah, ences, iler. Nah yang paling sengit iler ya, Bu. Saya sampai ngebayangin andai iler manusia berharga seperti iler wale ya. Mungkin kiai-kiai di pondok sugih semua. Cukup menjual iler santrinya di bantal, Bu. Makanya ibu-ibu kalau nengok anak ke pondok itu jangan di depan saja. Ada kalanya minta izin bablas ke kamar. Kalau santri putra, santri putri kan emaknya aja yang masuk mungkin. Kalau santri putra kan bisa emaknya minta izin. Lihat tuh bedeh ilernya, Bu. Tebelnya. Saya nggak berharga. Apalagi yang dari sebelah bawah itu kotoran beneran. Malah najis mutawasitoh. Kencing. Yang lubang sebelah situ tuh agak ke belakangan dikit. Pisang goreng. Itu kalau sehat ya, Bu ya. Itu kotoran yang keluar. Jadi secantik-cantiknya jenengan, Bu, yang dikeluarkan kotoran. Makanya muncul pepatah, walaupun keluar dari buntut ayam, selama itu telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrini, kalau yang kuning keemasan, ya jangan guys, Bu. Jangan tertipu sama yang kuning-kuning. Itulah manusia, Bu. Allah kasih tamsilnya, sudah Allah kasih pelajarannya sampai sedemikian rupa. Maka jaga mata, jaga pandangan. Kalau bapak-bapak susah itu ngelihat yang bening, Bu. Udah bening seksi.
Karena bulan Ramadan masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW? Bahenol molek weleh. Itu kalau nggak nunduk rusak puasanya. Yang namanya bapak-bapak selama masih normal, tetap dikoreksi. Bu Haji ingat, Bu Haji. Pak Haji kalau ngeliat nunduk, Pak, nunduk misalnya. Laki-laki normal, kecuali kalau sudah kena diabetes. Udah diabetes, stroke, asam urat plus rematik, kelar hidupnya, Bu. Walaupun masih bisa berjalan ya, kayaknya masih gagah, nggak bisa itu mah. Tapi kalau masih normal, walaupun umur 80 masih demen, maka suruh nundukin pandangan, godul basar. Nah, ibu-ibu nundukin pandangan apa? Ibu-ibu godaannya bukan itu. Ibu-ibu godaannya punya orang. Contoh, kalau kata Aisyah Dahlan, dokter yang ahli apa itu ya? Kata dokter Aisyah Dahlan, kalau laki-laki matanya lurus ke depan, jauh. Makanya laki-laki ngebut berani. Tapi ke sampingnya pendek. Makanya laki-laki bisa nyerempet. Jadi kalau laki-laki tumburan bahu, jangan dulu berantem. Mungkin dia nggak ngelihat. Karena lirikannya pendek, Bu. Beda sama perempuan. Perempuan ke depannya pendek. Makanya takut dibawa ngebut. Tapi kalau ke samping, lebar. Ibu-ibu nggak usah ngelirik. Tapi tahu temennya ganti cincin. Nambah gelang. Tahu kan? Gelangnya udah 3. Kemarin aja 2 umpama. Cincinnya aja tahu ukurannya. Kemarin kayaknya nggak selebar itu. Tahu. Nggak usah noleh. Cukup melirik. Makanya ibu-ibu tahu betul kalau suami ngelihat orang cantik kan? Karena bapak-bapak perlu agak noleh kalau ngelihat orang cantik. Tapi kalau ibu-ibu ngelirik nggak ketahuan. Matanya sweng, wah, ada aja. Nah, ini mau lebaran malah keburu nafsu. Tetangga udah beli baju lebaran panas. Tetangga ganti kulkas panas. Bahaya itu. Itu juga harus ditundukkan mata. Itu hawa nafsu. Senang cuman sesaat kan, Bu ya? Tahu betul kalau Bu Siti Murtakiah ganti korden rumahnya. Umpama ya, ganti korden lah. Ganti kursi lah. Dunia ini kalau dilayani melelahkan kok. Betul nggak kira-kira? Makanya jangan kesana pikiran. Tundukkan pandangan. Syukuri yang punya kita. Jangan yang punya orang disaukan. Selanjutnya, jaga telinga, jangan mendengar hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian cangkem terutama ya, Bu ya, mulut. Kalau kata Bu Siti tadi apa? Ngerumpi. Nah, itu ngerusak puasa itu. Ngegibah, itu merusak puasa. Makanya kan pernah tak ajarin, Bu, ada ibu-ibu nanya, "Ustaz, saya ini hobi betul ngerumpi." Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Nanyanya gitu amat. Gimana sih Ustadz? Katanya kalau ngerumpi dosanya gede. Gimana caranya biar berhenti ngerumpi? Gampang. Kalau ibu-ibu demen banget ngerumpi, sakit rasanya kalau nggak ngegosip. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Ngegosip sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpinya dewean. Ya depan kaca. Paling anaknya ngelihat ke kamar. Kapan mak gue dan ya? Kok ngerumpi sendirian? Itu obatnya bagi orang yang ngebet banget ingin ngerumpi. Ngebet banget ingin ngegosip. Tapi kita hindari. Enggak puasa saja itu merusak amal kita. Nanti kebaikan kita, Bu, habis di akhirat. Diambil sama orang yang pernah kita gosipi. Makanya jenengan jangan suka temenan sama orang yang suka ngegosip. Kalau dia bisa menggosipkan orang lain, kita pun bisa diomongkan ke orang lain. Iya Pak ya? Nah, jaga cangkemnya, jaga. Man somat najah. Yang diam dia bakal selamat. Baik, kemudian yang berikutnya lubang-lubang yang lain. Kendalikan hawa nafsu. Ada 5 perkara yang menghapuskan pahala puasa. 1, gibah.
Dua, al-kidbu, bohong, hapus pahala puasa. Wal fitnah, fitnah. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nazara bisyahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Artinya orang puasa tapi masih mengikuti hawa nafsu, sia-sia puasanya. Kecuali hawa nafsu yang diperbolehkan. Contoh, ada bapak-bapak nanya, Ustadz, bolehkah ngambung istrinya sendiri sedang puasa Ramadan? Batalkah puasanya? Jawabannya tidak batal. Yang batal itu mencium istri tetangga. Itu yang rusak ya Bu. Jadi nanti ibu kalau suami pengen cium lagi puasa, kasih. Kasih. Enggak apa-apa, enggak dosa ini kok. Halal kan? Terus enggak batal puasanya. Tapi nek kebablasan, iyo batal. Jelas ya, hukum fikih itu begitu. Ada perkara yang boleh, ada perkara yang dihindari. Terus masuk juga Bu, ada yang nanya, bolehkah nelen ludah lagi puasa? Boleh. Kalau lagi puasa nggak usah buang-buang ludah, jorok. Pahpeh. Napa Bu? Pahpeh. Puasa. Gaya lo. Ini nanti ibu-ibu kering Bu, kalau dibuang terus ludahnya, telan saja. Nggak batal. Yang batal kalau ludahnya diwadahin gelas. Udah segelas dilegek, batal. Ini hukum fikih. Pening, jijik ya Bu ya. Tapi hukum fikih. Termasuk orang nanya, lagi sholat zuhur. Lagi sholat zuhur nih Bu. Rokok misalnya. Mohon maaf, berdahak. Rokok misalnya. Itu kalau ketelen ya. Ya gimana, mau dibuang lagi sholat, mau dibatalkan sholatnya tanggung, ketelan, batalkah puasa? Jawabannya enggak batal. Saya terus terang Bu, kalau punya saya sendiri enggak jijik saya. Tapi kalau punya Bu Siti Murtafiah janganlah. Jijai bajai najong teralala itu mah. Ya kalau punya kita sendiri enggak jadi masalah. Ini hukum fikih.